Saya Fitri Juniwati Ayuning Tias. Saat ini saya menjadi dosen di Universitas Amikom Yogyakarta dan sebagai konsultan di JTTC. Jadi kalau kita bicara manajemen proyek, biasanya kita juga akan membicarakan mengawalinya dulu dengan perencanaan proyek. Jadi proyek diharapkan nanti bisa berkualitas karena memang harus terancang dengan baik sehingga nanti akan menghasilkan proyek yang baik dan berkualitas. Nah, tadi terkait yang pertama itu mungkin kesiapan ya. Kesiapan tuh dalam artian ketika kita akan merencanakan proyek, berarti kesiapan itu bisa misalnya berkaitan dengan tim yang nanti akan terlibat di proyek. Kemudian stakeholder itu nanti ada kayak keterlibatan atau sinergitas antara stakeholder dengan tim proyek itu sendiri. Kemudian nanti juga bagaimana kemudian saat perencanaan proyek itu kita juga harus mengidentifikasi potensi. Umpama kalau misalnya di bidang pariwisata, apakah ketika kita akan merancang sebuah proyek pariwisata itu kita harus identifikasi dulu potensinya apa. Misalnya ada potensi sumber daya alam yang memang harus kita gali, atau ternyata selain itu ada juga potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh kelembagaan yang ada di suatu desa tersebut. Iya. Jadi kalau misalnya tadi kan kita mengawalinya dari mengidentifikasi potensi ya. Mungkin selain potensi ada juga mungkin kita harus mengidentifikasi kemungkinan risiko yang akan terjadi ketika kita merencanakan sebuah proyek. Jadi kita harus pertimbangkan dari segi resikonya, kemudian nanti waktu pelaksanaan proyek, dan juga sampai nanti akhirnya proyek itu berjalan dan selesai, dan apakah nanti ketika saat proyek itu sudah berjalan itu apakah nanti ada risiko yang dihadapi. Nah, itu harus ada strategi-strategi yang nantinya itu harus bisa kita antisipasi untuk menghindari resiko yang mungkin terjadi di dalam proyek tersebut. Mungkin kita bicara ini ya, keberlangsungan dari proyek-proyek yang itu tuh sudah dikembangkan, sudah dari direncanakan, kemudian proyek itu berhasil untuk dirancang tadi dan sudah menjadi proyek yang nantinya itu akan diimplementasikan atau diterapkan seperti itu. Jadi yang kita harapkan itu adalah keberlangsungan dari proyek. Jadi harapannya proyek itu tidak hanya untuk saat ini saja, tetapi bagaimana proyek itu nanti juga bisa berlanjut di masa yang akan datang. Ya, saya kira kalau bicara manajemen proyek itu tidak terbatas pada misalnya satu bidang keilmuan tertentu ya, tetapi kalau bicara manajemen proyek itu saya kira semua bisa mencakup untuk semua bidang ilmu. Kalau misalnya mungkin saya sebagai orang ekonomi, tetapi ternyata kajian-kajian saya itu juga lebih ke pariwisata misalnya. Jadi memang
ya di situ tuh lingkupnya itu nggak terbatas hanya bidang-bidang tertentu saja, tetapi juga bisa bidang-bidang lain, seperti misalnya arsitektur atau antropolog ya, atau misalnya memang ya beliau seorang konsultan di bidang gastronomi misalnya. Nah itu yang juga kemudian bisa terlibat dalam manajemen proyek itu. Ya, jadi kalau misalnya kita sebagai seorang konsultan ya, konsultan pariwisata, nah tentunya itu pun juga tidak lepas dari bagaimana kemudian kita harus mempelajari terkait perancangan proyek tadi gitu. Apapun proyeknya, nggak cuma di bidang pariwisata gitu ya, tetapi ya sebagai konsultan harapannya dengan materi yang berkaitan dengan manajemen proyek tadi itu bisa memberikan tambahan ilmu pengetahuan mungkin ya, khususnya kalau mungkin di luar bidang ilmu yang memang itu arahnya itu ke manajemen proyek itu sendiri gitu. Karena sebenarnya kalau bicara manajemen proyek itu mungkin lebih kayak ke teknik industri atau mungkin lebih ke ya pokoknya yang kaitannya ada hubungannya dengan teknik sih, termasuk sipil atau arsitektur kalau nggak salah ya. Nah cuman kan sebenarnya bisa juga dipelajari oleh bidang ilmu yang lain. Ya sebetulnya hampir semua bidang pekerjaan itu saya kira membutuhkan ya. Misal kalau dosen-dosen itu kan juga sebenarnya ada kegiatan pengabdian masyarakat. Nah kegiatan pengabdian masyarakat itu saya kira juga harus membutuhkan yang namanya materi tentang manajemen proyek, karena biasanya di kegiatan pengabdian masyarakat itu dosen itu akan membuat yang namanya tahapan-tahapan kegiatan ya. Jadi rencana-rencana yang nanti akan dikerjakan gitu ya di suatu objek untuk penelitian atau mungkin untuk nanti di pengabdian masyarakatnya itu. Nah sehingga harapannya bisa terstruktur. Jadi kalau misalnya semua itu terorganizer, kemudian semuanya itu bisa terjadwal, nah sehingga harapannya proyek itu nanti bisa selesai dengan tepat waktu, kemudian sesuai dengan anggaran yang ada, dan tentunya ya proyek itu menjadi proyek yang berkualitas. Seperti